Karena hatinya sangat luas. Hatinya ada Allah di dalamnya. Luas karena ada Allah di dalamnya. Coba kamu inget-ingetin. Yang selama ini bikin kamu sumpek, yang selama ini bikin kamu sulit, yang selama ini bikin kamu merasa merana, menderita dan lain sebagainya, pasti karena kamu memikirkan dunia atau kamu memikirkan dirimu sendiri, memikirkan nafsumu sendiri. Saya nggak terima diginiin. Tapi begitu kamu balikin, kamu kembalikan semuanya dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala. Allah yang menentukan ini. Allah yang menentukan ini semuanya. Dikasih sakit dari Allah, dikasih sulit dari Allah, dikasih ada orang gak suka sama kita dari Allah. Dari Allah, teman-teman. Kalau kita ingat itu, hati kita jauh lebih lapang. Kalau kita lihat semua orang sebagai hambanya Allah, dan apapun yang terjadi adalah dari Allah Subhanahu wa taala, dari buat kita, maka semuanya akan jauh lebih ringan. Makanya kamu sebagai perempuan, hati kamu, akhlak kamu akan jadi baik kalau kamu bisa menghadirkan Allah dalam hati. Ingat Allah terus-terusan. Ingat Allah. Itu yang pertama. Rabbi syrahli sadri. Yang kedua, wa yassirli amri. Apa tuh taisirul umur? Minta sama Allah Subhanahu wa taala agar Allah melapangkan, agar Allah memudahkan urusanmu. Urusan mudah tuh dengan apa? Teman-teman sekalian, urusan mudah itu karena kamu punya ilmunya. Makanya jangan pernah berhenti belajar. Sesuatu tuh kalau ada ilmunya itu jadi gampang semuanya. Kayak soal-soal tuh kan kalau kamu udah belajar dulu, udah ngerti gitu kan, kamu kan ngerjainnya gampang tuh. Apalagi kalau kamu kelasnya udah SMA, suruh ngerjain kerjaan-kerjaannya anak TK, anak SD kan gampang semua. Demikian pula dengan para kekasih Allah Subhanahu wa taala. Mereka ini teman-teman sekalian, hidupnya gampang aja, bahagia terus-terusan. Kenapa begitu? Karena mereka punya ilmunya. Apa-apa mesti punya ilmunya. Itu tadi salah satunya yang saya kasih tahu, bahwa ilmu itu ya, bahwasanya semua manusia adalah hambanya Allah, semua yang terjadi adalah dari Allah, dan apapun yang Allah tetapkan adalah yang terbaik dalam kehidupan kita. Itu teman-teman, kalau kamu pegang itu, kamu punya ilmunya, kamu pakai ilmunya tersebut, hidup kamu akan jauh lebih mudah gitu. Taisirul umur. Minta sama Allah kemudahan urusan. Dan kemudahan urusan itu juga selain dari diri sendiri, dari orang lain, namanya syafaat. Makanya kalau hidup mau gampang, yang deket sama orang-orang yang punya syafaat. Siapa mereka? Para nabi-nabinya Allah dan para wali-walinya Allah SWT. Yang terutama nomor satu juaranya adalah bagindamu Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kamu kepengen akhlakmu baik, yang dekat sama Nabi Muhammad. Kamu kepengen hatimu berbahagia, yang dekat sama Nabi Muhammad. Ketika datang orang bilang, ya Rasulullah, inni ukthir minas salati alaikam ja'altuhu lak. Wahai Rasul, saya tuh senang banget bersolawat padamu. Berapa dari solawatku yang aku hadiahkan untukmu? Kata Nabi Muhammad, terserah kamu. Kalau gitu 1/3, bagus. Kalau kamu tambahin lebih bagus lagi. 1/2, bagus. Kalau kamu tambahin lebih bagus lagi. 2/3, bagus. Kalau kamu tambahin lebih bagus lagi. Kalau gitu semua aja Rasul. Semua solawatku aku hadiahkan padamu, dan aku adalah orang yang sangat senang, sangat banyak bersolawat padamu. Kata Nabi Muhammad, idan tukfahamuk utukfartabuk. Kalau kamu banyak solawatnya kepadaku, tukfahamuk, semua susahmu akan diangkat sama Allah. Semua susahmu, semua bebanmu diangkat sama Allah SWT. Semua sedihmu diangkat sama Allah SWT. Wa tughfar dzambuk, dan akan terampuni semua dosa-dosa. Kamu pengen hidupnya gampang, deketi Nabi Muhammad. Kamu pengen kemudahan segala urusan, yang dekat sama Nabi Muhammad. Kamu pengen hatimu bahagia, yang dekat sama Nabi Muhammad. Selain hadirkan Allah dalam hati, yang nomor satu teman-teman, yang nomor duanya adalah deketi Nabi Muhammad SAW. Hati lapang kalau dekat mana. Lagi dikasih sakit, inget-inget, ya nggak apa-apalah, Nabi Muhammad aja manusia paling mulia dikasih sakit, Allah, alhamdulillah, apa-apa.
Jadi sekalian yang saya muliakan, tuh deket sama Nabi Muhammad alaihissalam, bikin semua urusan jadi gampang, dan bikin akhlak, kalau masalahnya perempuan, hati dan akhlak, hatimu tuh jadi bagus, jadi indah kalau kamu deket sama Nabi Muhammad alaihissalam. Seenggaknya banyakin sholawat sama Nabi Muhammad, biarkan lisanmu tuh sering sebut-sebut nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang berikutnya, kamu dekat sama Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam, akhlak kamu bakalan jadi baik. Sebab kata Habib Ali Habsyi, ma min khuluqin fil bariyati mahmud illa wa huwa mutalaqqan an zainil wujud. Tidak ada satu akhlak terpuji di atas muka bumi ini melainkan bersambung. Sumbernya adalah baginda Nabi besar Muhammad SAW. Makanya kalau kamu lihat saya udah sering banget lihat orang-orang yang akhlaknya mulia. Teman-teman saudara sekalian, kenapa mereka bisa akhlaknya begitu mengagumkannya? Saudara sekalian, ternyata sebabnya adalah karena mereka dekat sama Nabi Muhammad. Orang-orang yang dekat sama Nabi Muhammad tuh dengan sendirinya akhlaknya jadi bagus. Dengan sendirinya, lama tuh jadi bagus. Kenapa gitu? Kayak sesuatu yang gelap, kalau dideketin sama cahaya, lama-lama kan jadi terang juga. Betul nggak? Gelap nih, tapi dideketin sama sumber cahaya, kan jadi terang. Demikian pula dengan kita nih, dengan segala akhlak kita yang kurang baik, teman-teman. Itu kalau deket sama Nabi Muhammad SAW langsung jadi baik. Jadi kalau kamu ngerasa, ya ampun saya kok marahan banget ya, saya kok gampang banget marahnya nih, saya kok gampang banget keselnya, saya kalau ngelihat anak bawaan pengen mukul aja. Yang banyak sholawatan, deketi Nabi Muhammad SAW. Nanti kamu lihatin, kalau kamu banyak sholawatannya, kalau kamu deket sama Nabi Muhammad, tambah deket, tambah cinta sama Nabi Muhammad alaihissalam, kamu akan lihat, oh alhamdulillah, saya sekarang lebih mampu menahan emosi saya. Alhamdulillah, sekarang saya ngelihat anak saya, sambil saya mikir umatnya Nabi Muhammad nih, saya nggak berani mau cubit anak saya nggak berani mau mukul anak saya, takut nabinya nanti marah sama saya. Yang dekat sama Nabi Muhammad, biar kamu dapat taisirul umur. Yang ketiganya teman-teman, senjatanya nih buat kita ngadepin berbagai macam urusan. Nih yang kita hadepin ini kan bukan kayak Nabi Musa ngadepin Fir'aun. Nabi Musa ngadepin Fir'aun aja 4 senjatanya ini berhasil loh. Lapangan hati, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri, kemudahan urusan didapat dengan sekurangnya 2 hal, ilmu sama syafaat. Syafaat deketi Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiganya teman-teman saya sekalian, wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Yang pinter jaga lisan. Ya Allah, kata Nabi Musa nih doanya, angkatlah belenggu dari lisanku sehingga saya bisa bicaranya lancar, bicaranya enak, gitu kan? Yafqahu qawli, biar orang paham sama maksud saya, biar orang paham sama ucapan saya, biar nggak ada yang salah paham sama saya. Kamu ngadepin orang lain mesti pinter-pinter jaga lisan. Itu tadi yang saya bilang, kalau ada orang ngatain kita ya biarin orang aja, kamu jangan. Kalau ada orang menghujat kita ya biarin orang aja, kamu jangan. Kalau ada orang yang mencaci maki dirimu, biarin mereka aja, kamu jangan. Teman-teman saudaraku sekalian, nilaimu tuh ada pada penjagaan terhadap dirimu, pengendalian terhadap dirimu. Salah satu yang bisa kamu kendalikan adalah lisanmu. Jangan biarkan ia mengatakan sesuatu yang menyakiti hati siapapun, terutama orang-orang yang terdekat dengan dirimu. Sama ibu, ngomong yang enak. Sama ibu kamu sendiri loh, ngomong yang enak dong. Jangan, mama nih ngerepotin mulu nih, ibu nih udah tua-tuaan kayak gini nih, susah saya ngadepin ibu. Jangan teman-teman, jangan, ngomong yang enak dong. Bagaimanapun surgamu ada di bawah telapak kakinya. Teman-teman saudara sekalian, sayangin ibu kamu. Kalau udah pergi, nyesek teman-teman. Saya baru kehilangan ibu saya sebulan yang lalu. Ya Allah, dunia rasanya tidak pernah baik-baik saja gitu.
sedih, yang masih pada punya orang tua, ayo dah pakai kesempatannya. Bicara yang enak sama orang tua. Gimana ya Ustazah bicara yang enak tuh? Kadang kalau lamaan saya emang tinggalin orang tua, karena lama-lama ngomongnya jadi nggak enak gitu sama orang tua saya. Teman-teman ibu sekalian, ingat Allah, ingat Allah, ingat. Kamu memang nggak bisa milih dari orang tua macam apa kamu lahir di atas muka bumi ini, tapi kamu bisa memilih perlakuan kamu kepada orang tuamu yang baik sama orang tua. Nanti kalau mereka pergi nyesel, nanti kalau mereka berpulang ke rahmat Allah nyesel. Teman-teman ibu sekalian, bagaimanapun ibu kamu memang bukanlah orang yang sempurna, akan tetapi dia adalah seorang perempuan yang menyayangimu dengan sempurna. Sayang, orang tua kamu sama kamu tuh sayang. Meskipun memang enggak kayak orang zaman sekarang ya, yang suka bilang I love you sama anaknya, kan enggak. Orang tua kita kan disuruh bilang I love you sama kita gitu. Enggak biasa mereka kan, enggak mudah menunjukkan kasih sayangnya dengan kata-kata gitu. Tapi ya kan kita tahu orang tua kita tuh sayang sama kita. Daripada kamu nyesel karena kehilangan, mendingan nih belajar buat ngomong yang enak sama orang tua. Gimana bilangnya? Mama yang sehat ya ma. Mama tahu nggak sih, mama itu adalah hadiah yang indah yang Allah berikan dalam hidup saya. Makasih ya ma. Pasti mama doain saya kan, makasih ya ma. Teman-teman sekalian, ngomong yang enak sama orang tua. Surga kamu ada di bawah telapak kaki mereka gitu. Yang baik sama orang tua. Insya Allah. Nih kemampuan jaga lisan. Sama suami juga gitu, ngomong yang enak. Wahlul uqdatan min lisan. Saya nggak bisa gitu Ustazah. Minta sama Allah, minta sama Allah, ya Allah, jadikan saya bisa bicara yang bagus ya Allah. Ustazah minta nggak gitu sama Allah? Minta, teman-teman. Saya minta sama Allah. Selalu saya minta sama Allah, ya Allah, bikin saya bisa menyampaikan sesuatu yang bermanfaat, yang membahagiakan semua orang.